Ya, langsung saja Mas bersama Pak Hufron. Baik kawan, sesudah ada keputusan Menteri Kesehatan penerapan atau permohonan penerapan PSBB di Surabaya, Sidoarjo, Gresik diterima. Kita akan ngobrol dengan Dr. Hufron SMA, pakar hukum tata negara. Pak Hufron, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iman. Sehat Pak Hufron? Alhamdulillah baik dan sehat selalu Mas Iman. Doa yang sama untuk Mas Iman dan kru Suara Surabaya. Pak Hufron, kami dapat informasi Menteri Kesehatan akhirnya menyetujui permohonan penerapan PSBB di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Dari perspektif tata negara, Pak Hufron melihatnya apa ini, Pak? Ya, tentu persyaratan-persyaratan untuk kemudian ditetapkan sebagai PSBB atau daerah PSBB, menurut Menteri memenuhi persyaratan, Mas Iman. Iya. Seperti yang kemarin direkomendasikan oleh Persi Persatuan Rumah Sakit Indonesia, yang kemudian oleh para ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, memang sudah memenuhi persyaratan dari aspek epidemiologi. Iya. Dari sisi aspek sosial budaya ekonomi juga, Ibu Risma juga kemarin waktu bertemu dengan Bu Gubernur, kemudian Bupati Sidoarjo dan Gresik, siap dalam konteks aspek sosial, ekonomi, budaya, dan seterusnya. Oleh karena dipandang syarat-syarat untuk ditetapkan PSBB itu terpenuhi, maka sama Menteri direkomendasikan untuk bisa ditetapkan daerah PSBB masing-masing. Nah, dengan kondisi seperti ini, bagaimana kami warga negara menyikapinya, Pak? Sebenarnya secara sosiologis, Mas Iman, kita itu sudah menerapkan PSBB gitu. Artinya bahwa imbauan pemerintah yang mendahului penetapan resmi PSBB di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, kita juga sudah diimbau lebih awal tentang bekerja dari rumah, pembatasan tempat-tempat beribadah, tempat-tempat fasilitas umum, kerumunan massa, kemudian physical distancing, social distancing, itu kan menjadi bagian dari sebenarnya PSBB. Dan itu sudah diterapkan dalam prakteknya di lapangan, tinggal sekarang ini penetapan resminya, Mas Iman. Nah, apa konsekuensinya? Betul. Maka ketika bicara konsekuensi bahwa di dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan corona COVID-19, itu konsekuensinya bahwa pasal 4 Mas Iman nggih. Monggo. Pembatasan kegiatan sesuai dimaksud pada ayat 1 dan 2 huruf B terkait peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum harus mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. Yang berikutnya, pembatasan kegiatan di tempat umum dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Saya kira ini konsekuensi logis yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah, Mas Iman, ketika daerahnya ditetapkan sebagai PSBB. Dengan kondisi seperti ini yang sudah kita jalani, kemudian kebutuhan pendidikan, kebutuhan pangan, kebutuhan ibadah, kesiapan yang sudah ada apakah sudah cukup memadai menurut kacamata nih Pak Hufron? Ya, kalau melihat berita di berbagai media, sebenarnya daerah ini sudah melakukan PSBB meskipun belum diresmikan. Melalui penetapan PSBB. Harusnya kan setelah direkomendasikan, gubernur mengeluarkan peraturan gubernur tentang PSBB di wilayah yang ada di Surabaya, kemudian Sidoarjo dan Gresik, kemudian ditindaklanjuti oleh penetapan masing-masing kepala daerah, wali kota Surabaya, kemudian bupati Gresik dan Sidoarjo untuk membuat penetapan bahwa wilayahnya itu masuk sebagai wilayah PSBB dengan konsekuensi dia melakukan pembatasan keluar masuknya orang dan barang yang ada di kota Surabaya, Gresik, dan Surabaya, Mas Iman. Kawan, kita masih ngobrol dengan Dr. Hufron SMH, pakar hukum tata negara tentang keputusan Menteri Kesehatan menerima atau mengabulkan permohonan penerapan PSBB di Surabaya, Sidoarjo, dan
Gresik. Pak Hufron, dengan kondisi atau belajar dari DKI Jakarta, di mana warga masyarakat juga menganggap sepertinya ya biasa-biasa saja, penerapan hari pertama PSBB di DKI juga masih banyak orang lalu lalang. Nah, belajar dari pengalaman itu, seperti apa kita harus menyikapinya, Pak Hufron? Ya, jadi kalau menurut saya memang bukan sebatas secara formal ini kemudian ditetapkan sebagai daerah dengan PSBB, tapi konsekuensi logis dari penetapan itulah Mas Iman yang kemudian harus bisa ditaati. Artinya bahwa ketika bicara soal tadi ada konsekuensi logis kaitan pemenuhan kebutuhan pendidikan, pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari, kaitannya dengan pelayanan kesehatan masyarakat, kaitannya dengan kebutuhan pangan, kebutuhan sehari-hari. Bagi masyarakat yang kemudian terdampak, itulah yang kemudian harus segera ditangani oleh pemerintah. Supaya apa? Supaya maksud baik pemerintah agar masyarakat tidak keluar dalam rangka mencari penghidupan dan kehidupan itu bisa diatasi dengan namanya program paket sembako, program kartu prakerja, dengan program keluarga harapan, subsidi-subsidi, santunan-santunan itu Mas Iman. Tapi kalau itu tidak dikucurkan, ya tentu pilihannya kan saya akan mati di jalan atau saya mati di rumah gitu Mas Iman. Nah, tidak boleh ada pilihan begitu Mas. Pilihannya dia tidak boleh mati di jalan, tapi tetap dia stay dari rumah, dia tetap hidup, negara harus hadir, pemerintah daerah harus hadir untuk itu. Itu loh Mas Iman. Di samping bahwa secara yuridis terkait dengan tugas polisi, kemudian tugas TNI sebagai support kegiatan ini, itu menjadi penting untuk menerapkan secara tegas, tetapi dengan ada solusi terkait dengan kebutuhan hidup layak mereka, kebutuhan dasar mereka gitu Mas Iman. Jadi jangan melarang-larang orang bekerja di luar, tapi nggak ada solusi Mas Iman. Jadi peraturan itu bagusnya adalah sesuatu peraturan itu bisa dilaksanakan karena tidak hanya bersifat himbauan, tetapi dia juga memberikan jalan keluar. Itu yang disebut bahwa negara hadir dalam konteks melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, terlebih pada saat-saat seperti ini. Gitu. Dengan berkaca pada DKI Jakarta, situasi di Jakarta, Surabaya atau Jawa Timur dalam penerapan di Sidoarjo dan Gresik, siap Pak Hufron? Oleh karena itu, dengan dipanggilnya Bupati, Wali Kota, koordinasi dengan Gubernur itu untuk memastikan kesiapan itu, Mas Iman. Kesiapan untuk melakukan pembatasan-pembatasan sosial yang skalanya lebih besar, orang keluar masuk ke wilayah masing-masing, kan tidak sekedar masuk, Mas Iman. Orang keluar masuk kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatannya dia. Orang keluar masuk mobilnya kemudian disemprot disinfektan. Kan berarti semua pintu-pintu masuk itu disiapkan petugas yang sarana prasarana itu Mas Iman. Baik. Nah, terus ini... kalau betul bahwa ada orang atau ternyata itu memiliki indikasi ada gejala atau indikasi bahwa dia kena COVID-19 kan harus juga menyiapkan Mas Iman soal apa yang disebut sebagai pelayanan kesehatannya Mas Iman. Bukan hanya kita yang Pak sama termogan, tapi setelah itu disuruh balik ya, itu juga nggak menyelesaikan masalah gitu. Betul. Sambil kemudian didata mana warga-warga yang disebut sebagai warga yang rentan sosial, yang kemudian itu warga yang disebut sebagai warga miskin, datanya segera dikumpulkan, mereka yang terkena wabah, pekerja-pekerja yang kena dampak ini segera datanya itu di-fake-kan dan segera mendapatkan subsidi itu Mas Iman. Saya kira itu persoalan yang penting karena kalau ini tidak kemudian diantisipasi, kemudian terjadi konflik sosial, terjadi kerusuhan, menjadi chaos, ini menjadi persoalan besar kita. Maka itu yang harus dicegah oleh pemerintah daerah, Mas Iman. Baik. Pak Hufron, terima kasih ngobrol dengan Suara Surabaya, Bapak. Siap, terima kasih kembali, Mas Iman. Tetap sehat, Pak Hufron. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.